Dan materi ketujuh ini juga ketika dibuka menjadi penanda mulainya 7 malaikat yang memegang sangkakala untuk membunyikan sangkakala mereka masing-masing begitu ya. Dan ketujuh sangkakala ini juga merupakan simbol dari penghakiman Allah yang berwujud bencana, malapetaka yang Allah hadirkan dan berubah menjadi malapetaka bagi mereka. Sehingga simbol pedupaan yang dipersembahkan kepada Allah, doa semua orang kudus yang dipersembahkan kepada Allah, pada ayat yang kelima tadi kan dikisahkan bagaimana malaikat tak bernama itu kemudian melemparkan pedupaan itu ke... Ada anak-anak Tuhan yang memang demikian setia, berjuang sungguh-sungguh dalam imannya. Sehingga bagi kita yang tetap setia untuk melakukan karya panggilan, kebaikan, kebenaran juga tidak perlu juga berputus asa. Begitu. Betul. Seolah-olah bahwa yang kita kerjakan itu tidak ada gunanya. Yang kita kerjakan itu sepertinya sia-sia begitu ya. Betul. Allah sungguh-sungguh melihat. Sahabat YKB TV, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Kita akan melanjutkan ulikan teks masih dalam di Kitab Wahyu. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks kita dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai sarana, sebagai media bagi kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang awal tadi sudah saya sampaikan, kita akan melanjutkan teks kita Wahyu 8 ayat 1 sampai 13 di bawah judul Penghakiman Allah, Pertobatan Manusia. Dan yang akan menolong kita mengulik teks Wahyu 8 ayat 1 sampai 13, saya mau sapa Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Terima kasih Pak. Pertama saya langsung terima kasih dulu. Sama-sama. Sudah bersedia datang ke studio untuk menolong kita mengulik Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13 di antara begitu banyak kesibukan Pendeta Nathanael Setiadi sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah, sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dengan jemaat basis di GKI Kayu Putih. Baik Pak Pendeta, kita mau mulai saja. Sebelum kita memulai, kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Kami sungguh rindu mendalami firman Tuhan dengan segala makna dan kekayaan yang ada di dalamnya. Dan biarlah firman Tuhan itu sungguh dapat berbicara juga untuk konteks kami di zaman ini, dengan segala tantangan yang kami hadapi sehari-harinya. Dan biarlah dalam proses ini kami juga boleh mendapatkan karunia Roh yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu sungguh boleh kami mengerti, untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu dan Pendeta Santi, agar dalam uraian Wahyu pasal 8 ini kami diberikan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Kami serahkan berlangsungnya acara hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 8 ayat 1 sampai 13. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah deru guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi dan terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan seluruh rumput hijau.
Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan musnahlah sepertiga dari semua kapal. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Sepertiga dari semua air pun menjadi pahit dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nasar terbang tinggi di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat yang lain." Baik, Pak Pendeta, saya sudah membaca Wahyu 8 ayat 1-13. Di segmen pertama ini, Wahyu pasal 5 sampai pasal 7. Secara khusus Wahyu pasal 5 kitab yang dimeterai dan anak domba. Wahyu pasal 6 ke-6 meterai pertama dibuka, episode 280 kalau nggak salah ya. Sudah diulik tentang ke-6 meterai pertama dibuka. Dan di teks Wahyu 8 ayat 1 sampai 13 kita menjumpai pembukaan meterai yang ke-7. Kalau sebelumnya 6 meterai dibuka, sekarang kita menjumpai dibukanya meterai yang ke-7. Ya, khususnya meterai yang ke-7 ini. Apa makna pembukaan meterai ini? Wahyu pasal 8, perikop pertama, meterai yang ke-7. Iya, baik. Iya, sahabat YKB TV, sebagaimana kita ketahui, kitab Wahyu ini kan ditulis dalam beberapa genre. Pertama adalah dia kitab apokaliptik, kitab Wahyu, berisi aneka macam penglihatan, tetapi ditulis dalam bentuk sebuah surat. Nah, karena konteks penerima kitab Wahyu ini pada waktu itu sedang dalam situasi yang tidak mudah, ada tekanan dari para penguasa, maka penulis kitab Wahyu menggunakan banyak simbol untuk katakanlah menyamarkan pesan yang mau disampaikan, tetapi bagi si penerima pesan, mereka tahu persis apa arti simbol-simbol yang dituliskan. Nah, meterai atau segel ini tidak sama persis dengan meterai yang kita kenal untuk membuat transaksi atau perjanjian begitu. Tapi meterai ini bicara soal segel atas sebuah kotak atau sebuah peti yang hanya boleh dibuka oleh pihak yang berotoritas. Nah, dalam Wahyu pasal 8 atau kitab-kitab pasal-pasal sebelumnya dikisahkan bagaimana meterai itu hanya bisa dibuka oleh yang disebut dengan anak domba. Nah, kembali anak domba pun merupakan sebuah simbol dari Yesus Kristus. Atau dalam pasal yang lain, anak domba juga dipakai istilah singa dari Yehuda, yang juga menunjuk pada sosok Yesus. Nah, Yesus inilah yang punya kuasa otoritas untuk membuka meterai, termasuk meterai ke-7. Nah, dibukanya meterai itu mau menandakan bahwa berakhirnya sebuah periode dan dimulainya sebuah periode yang baru, ya, periode yang nanti akan kita jelaskan di bagian selanjutnya. Sementara angka 7 sendiri, sebagaimana kita sudah ketahui, adalah simbol dari kelengkapan, simbol dari keutuhan, simbol dari sebuah kesempurnaan. Jadi ada 6 meterai sudah dibuka, nah yang menyempurnakan adalah dibukanya meterai ke-7 nanti, begitu ya. Nah, dengan begitu, kita perlu menyelami lebih jauh apa sih meterai ke-7 yang akan dibuka ini, begitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita membaca Wahyu pasal 6 ketika dibicarakan soal ke-6 meterai dibuka, meterai itu dibuka lalu terjadi segera sebuah peristiwa, begitu ya. Katakanlah muncul kuda putih, muncul kuda hitam, muncul kuda merah, muncul kuda pucat dan seterusnya. Tetapi ketika meterai ke-7 dibuka oleh anak domba dalam bacaan kita, dikatakan muncul situasi yang hening.
Kurang lebih setengah jam lamanya begitu ya. Nah, ada kesenyapan, ada kesunyian. Tentu ini pun juga punya arti. Nah, inilah serunya membaca kitab Wahyu begitu ya, penuh misteri karena banyak simbol. Tapi kalau kita bisa mengerti apa sih makna dari simbol-simbol itu, maka kita akan mendapatkan pengertian yang penting. Nah, dalam kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama, keheningan yang muncul itu seringkali mendahului tindakan penghakiman dari Allah. Ya, sebagai contoh dalam kitab Zefanya pasal yang pertama ayat 7a. Dikatakan begini oleh firman Tuhan, Zefanya 1 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan menunjuk pada hari penghakiman. Dan umat Tuhan diajak untuk berdiam diri, untuk senyap, untuk sunyi, karena mau menantikan, mau mengalami penghakiman Allah yang akan segera terjadi, begitu ya. Nah, tadi Pak Pendeta sudah mengatakan ini serunya kita Wahyu. Bagi orang-orang yang tidak, simbol ini pasti sulit untuk dibaca bagi orang-orang yang tidak mengerti. Tapi bagi orang-orang, bagi komunitas yang mengenali semua tanda-tanda simbol-simbol itu, ini menyingkapkan sesuatu yang sangat berharga. Ya, kita lihat di yang bagian yang kedua, masih di segmen pertama ini. Saat meterai ketujuh dibuka, dikatakan bahwa ada keheningan sekitar setengah jam. Tadi Pak Pendeta udah buka ya, setengah jam, hening. Tapi ini spesifik, keheningannya sekitar setengah jam. Ini maknanya apa ini Pak Pendeta? Ini maknanya simbolis atau harafiah ini? 30 menit dalam perhitungan modern kah? Iya, baik sahabat YKB TV, memang dalam kitab Wahyu, angka juga seringkali bersifat simbolis ya. Sebagaimana tadi angka 7 begitu ya. Nah, setengah jam pada Wahyu pasal 8 ketika meterai ke-7 itu dibuka, mau melambangkan waktu yang singkat tapi juga penuh ketegangan begitu ya. Seperti masa penundaan sebelum sebuah badai besar terjadi. Nah, setengah jam di sini juga mau menunjukkan bahwa penghakiman Allah itu tidak langsung terjadi secara tiba-tiba begitu ya. Karena kalau meterai ke-1 hingga ke-6 itu kan ketika dibuka langsung terjadi sebuah peristiwa. Tapi untuk meterai ke-7 ada semacam masa jeda, kurang lebih setengah jam, mau mengatakan bahwa penghakiman Allah yang ditandai dengan meterai ke-7 dibuka itu tidak segera terjadi, supaya apa? Supaya ada ruang bagi berlangsungnya karya penghakiman Allah secara tertib, ya, tidak membabi buta begitu ya. Penghakiman Allah itu dilaksanakan. Dan meterai ke-7 ini juga ketika dibuka menjadi penanda mulainya 7 malaikat yang memegang sangkakala untuk membunyikan sangkakala mereka masing-masing begitu ya. Dan ke-7 sangkakala ini juga merupakan simbol dari penghakiman Allah yang berwujud bencana, malapetaka yang Allah hadirkan. Karena itulah cara Allah untuk menghakimi, dalam arti menghukum mereka yang telah jatuh dalam dosa. Nah, jadi keheningan yang muncul ketika meterai ke-7 itu dibuka adalah kesempatan bagi umat untuk menghayati siapa nih yang akan bertindak menyatakan penghakiman itu, yaitu Allah yang agung, Allah yang punya otoritas. Tapi sekaligus dalam masa hening itu umat diberikan kesempatan untuk menyelami bahwa penghakiman Allah yang akan hadir itu sangat dahsyat dan sangat berdampak tentu buat kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi bisa bermain-main dengan kehidupannya begitu ya. Nah, 6 meterai yang dibuka saja sudah menimbulkan kengerian begitu ya, ngeri-ngeri sedap. Apalagi meterai yang ke-7 yang paling lengkap. Tentu itu akan menjadi sebuah kengerian yang dialami oleh manusia, tapi sifatnya adalah penghakiman Allah. Jadi tadi pertama keheningan tuh kesempatan ya bagi umat untuk menghayati rasa takjub dahsyat yang akan Allah nyatakan, Betul. Allah lakukan. Dan jangan lupa ada penting begitu tadi ya,
ada ketertiban. Penghakiman Allah itu tidak berlangsungnya secara brutal, secara sewenang-wenang. Dalam kemurkaan lalu apa saja dihabisi begitu ya. Melainkan memang secara tertib. Di situ sebetulnya momen bagi manusia untuk juga bisa melakukan evaluasi dan introspeksi. Betul. Atas seluruh hidup yang sudah mereka lakukan. Jadi Allah dalam setiap penghakimannya juga akan melihat bagaimana manusia, apakah manusia merefleksikan, apakah manusia mengevaluasi, apakah manusia melakukan tindakan introspeksi ataukah tidak begitu ya. Jadi penilaian Allah itu benar-benar terukur, tidak sesukanya begitu ya. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tentu saja akan menyingkapkan tanda-tanda bahasa-bahasa simbolik yang ada dalam kitab Wahyu 8 ayat 1 sampai 13 di segmen kedua. Namun sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat EKB TV, Sobat Ngulik Alkitab, kita kembali melanjutkan ulikan teks Alkitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Baru saja kita melewati segmen yang pertama. Kita akan lanjut di segmen kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut di segmen kedua ini ya, Pak Pendeta, bersama dengan Pendeta Nathanael Setiadi. Di bagian selanjutnya di segmen yang kedua ini tadi dikatakan bahwa ada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Apa artinya tentang tanda ini Pak Pendeta? Iya. Sahabat YKB TV, tadi telah dijelaskan bahwa angka 7 itu menunjuk pada kesempurnaan, pada sebuah kelengkapan begitu ya. Sementara sangkakala ini menunjuk pada alat ya, kita
mendengarnya atau kita mengenalnya sebagai nafiri atau trompet begitu ya. Nah, sangkakala itu sendiri merupakan lambang dari campur tangan Allah dalam sejarah manusia begitu ya. Sebagai contoh dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 9 dan 10, orang Israel itu diminta untuk membunyikan nafiri atau sangkakala begitu ya. Ya. Bilangan 10 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi bunyi peringatan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Ya, Allah bertindak di sana untuk menyelamatkan. Ya. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi, nafiri atau sangkakala atau trompet itu memang dibunyikan sebagai lambang campur tangan Allah dalam sejarah manusia begitu ya. Nah, contoh lain, ketika Allah memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, ada bunyi suara guruh, ada halilintar, dan juga ada suara sangkakala. Sebagai contoh dalam Keluaran 19 ayat 16 ya. Keluaran 19 ayat 16 dikatakan begini. Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari, ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Ini adalah kisah pengantar bagaimana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bersiap untuk menerima 10 hukum Tuhan. Ya, pertanda bahwa Allah hadir dalam momen di Gunung Sinai tersebut, begitu ya. Lalu dalam kitab Nabi-Nabi juga dikisahkan hal yang sejenis. Kalau Allah datang pada hari yang terakhir, kedatangannya pasti akan didahului dengan suara sangkakala di mana-mana begitu ya. Nah, karena itu kalau sangkakala berbunyi, maka kita belajar Allah tidak tinggal diam. Allah bersiap hadir, Allah segera bertindak. Nah, dalam konteks Wahyu pasal 8, ketika 7 malaikat itu dikatakan memegang, ya, ada 7 sangkakala yang mereka masing-masing pegang, adalah tanda bahwa Allah akan segera bertindak. Ya, ketika sangkakala pertama dibunyikan, maka ada tindakan yang Allah lakukan, tindakan penghakiman dalam hal ini, begitu ya. Nah, baik Pak Pendeta. Di segmen yang pertama sebelumnya Pak Pendeta Adi juga telah menjelaskan tentang materai yang ketujuh dan apa arti malaikat yang menerima sangkakala. Lalu kemudian kisah ini berlanjut dengan adanya malaikat lain yang menerima banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di Wahyu 8 ayat 3 di atas mezbah emas di hadapan tahta. Apa artinya itu Pak Pendeta? Ini juga simbolik ini rasanya. Iya, betul. Jadi sebelum sangkakala itu dibunyikan satu demi satu, ada sebuah adegan yang menarik untuk kita cermati bersama, yaitu munculnya malaikat lain. Malaikat ini memang dalam tradisi Israel tidak memiliki nama, tetapi dikenali sebagai malaikat perdamaian oleh orang Israel. Nah, mengapa? Mengapa malaikat yang tidak bernama ini disebut sebagai malaikat perdamaian? Karena tugas dari malaikat ini adalah menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Di sisi manusia ada imam yang menjadi perantara, tapi di sisi sorgawi ada malaikat tak bernama ini yang menjadi perantara doa-doa atau kurban umat kepada Allah, begitu ya. Jadi orang Israel percaya bahwa malaikat inilah yang membawa doa-doa orang Israel itu sampai kepada Allah. Nah, dalam ayat yang ketiga dikisahkan bahwa ada banyak dupa yang kemudian dipersembahkan bersama doa semua orang kudus. Nah, ini menarik. Kenapa ini menarik? Karena dikatakan bersama doa semua orang kudus. Jadi bukan hanya katakanlah hewan-hewan tertentu yang menjadi kurban atau dipandang sebagai kurban, doa-doa orang kudus pun juga dipandang sebagai kurban, sebagai sebuah persembahan yang diterima oleh Allah, begitu ya. Dan ini menjadi menarik untuk dicermati lebih lanjut. Dalam ritual kurban orang Israel, mungkin saja ada orang Israel yang karena kemiskinannya
tidak mampu tuh membeli hewan kurban tertentu, atau bahkan untuk orang miskin kan ada aturannya untuk membawa burung tekukur, makhluk yang katakanlah cukup terjangkau harganya oleh orang Israel di zaman dulu. Tapi mungkin saja ada orang yang begitu miskinnya tekukur saja nggak bisa beli, gitu ya. Nah, ayat 3 ini ditujukan kepada mereka yang demikian, sehingga setiap saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka pada saat itulah malaikat perdamaian tak bernama itu membawa doa-doa mereka kepada Allah sebagai kurban. Dan dari sini kita belajar bahwa ternyata Allah tidak terikat pada apa yang kita bawa. Bahwa ada orang yang punya kemampuan membawa kurban, ya hewan tertentu yang besar, tapi yang lain membawa burung tekukur, atau bahkan orang miskin tidak membawa satu hewan kurban pun, hanya doa-doa saja. Ternyata Allah menerima. Karena Allah tidak terikat pada apa bentuk kurbannya, tapi Allah melihat pada kesungguhan hati orang-orang yang berkurban tadi. Apakah orang yang berkurban hewan betul-betul punya kesungguhan? Ataukah orang-orang yang membawa doa sebagai kurban juga punya kesungguhan? Nah, Allah melihat hati kita dengan tulus. Dan doa-doa, sekalipun bentuknya doa, ketika itu dikurbankan, maka Allah pun juga sanggup menerimanya dengan tulus. Gitu ya. Apalagi bagi mereka yang miskin ya, bahkan untuk membeli burung tekukur saya tidak sanggup. Doa yang dipersembahkan sebagai kurban pun ketika itu dipersembahkan secara tulus, Allah melihatnya. Allah melihat dan Allah menerima. Allah menerimanya. Ya. Nah, bagian selanjutnya Pak Pendeta, kalau memang dupa itu menjadi persembahan bagi Allah, dan juga doa orang kudus juga dapat dihayati juga sebagai kurban, adalah kurban. Lalu apa artinya ketika dalam ayat 5 dikisahkan, malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api, lalu melemparkannya ke bumi sehingga meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Apa artinya dari catatan di ayat 5 ini? Iya, jadi sahabat YKB TV, kita perlu kembali mengingat bahwa konteks kitab Wahyu itu adalah orang-orang beriman atau umat Tuhan, atau disebut juga sebagai orang kudus, sedang menghadapi penganiayaan, sedang menghadapi situasi yang tidak adil, sedang menghadapi situasi yang sangat keras oleh karena iman percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, begitu ya. Sehingga umat Tuhan atau orang kudus itu seringkali menerima perlakuan-perlakuan yang jahat. Nah, yang menarik adalah dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, Rasul Paulus misalkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 menyampaikan sebuah nasihat agar orang-orang beriman jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi usahakanlah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun, begitu ya. Lalu pada ayat yang selanjutnya dikatakan, jika orang berbuat jahat kepadamu, jangan balas mereka dengan kejahatan, balaslah mereka dengan kebaikan, doakanlah mereka. Ya, itu panggilan untuk orang-orang beriman. Nah, ternyata doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman itu akan menjadi kebaikan yang dinyatakan kepada orang-orang yang didoakan, termasuk orang jahat, begitu. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus dalam sebuah pengajaran kan juga mengajarkan hal yang serupa. Janganlah kita membalas kejahatan dan kejahatan, tapi juga lakukanlah apa yang baik. Nah, kebaikan itu dikatakan seperti kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Sehingga orang jahat itu akan merasa bahwa, loh, aku berbuat jahat kepada dia, kok dia berbuat baik kepada saya? Sehingga dia malu sendiri. Gitu ya. Bara api itu menjadi sebuah simbol orang jahat itu kemudian merasa serba salah. Ternyata apa yang dilakukannya tidak menjatuhkan orang, malah justru dia yang menerima kebaikan. Ya. Nah, lebih lanjut ketika orang-orang beriman atau mungkin kita katakanlah diperlakukan dengan tidak adil, dijahati dan sebagainya, bukan tidak mungkin dalam diri kita ada keinginan untuk membalas. Nah, Wahyu pasal 8 mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ada yang lebih besar ketimbang sebuah pembalasan. Apa itu? Yaitu kalau kita tetap mengerjakan kebaikan, mendoakan orang-orang jahat yang menjahati kita, dan tetap mengasihi mereka. Ini menjadi sebuah pembalasan yang besar bagi mereka sebenarnya, begitu ya. Nah, kalau ternyata orang-orang jahat itu sudah
diperlakukan baik oleh kita, udah didoakan oleh kita, tetap saja katakanlah berpegang pada kejahatannya, doa-doa kita itu akan berbalik dan berubah menjadi malapetaka bagi mereka. Sehingga simbol pedupaan yang dipersembahkan kepada Allah, doa semua orang kudus yang dipersembahkan kepada Allah, pada ayat yang kelima tadi kan dikisahkan bagaimana malaikat tak bernama itu kemudian melemparkan pedupaan itu ke muka bumi. Bagaimana orang-orang jahat itu pada akhirnya akan dibalaskan oleh Allah setelah aneka kebaikan, setelah doa-doa yang penuh kasih itu tidak juga mengubah mereka. Pada akhirnya itu menjadi sebuah malapetaka yang Allah timpakan kepada orang-orang jahat yang tak kunjung bertobat tadi, begitu ya. Baik, Pak Pendeta. Kita lanjutkan perikop yang kedua ini tentang keempat sangkakala yang pertama. Dalam ayat 6 sampai ayat 13 dikisahkan tentang ketujuh malaikat yang membawa ketujuh sangkakala. Dituliskan setiap sangkakala yang ditiup ada malapetaka yang menimpa bumi. Sangkakala pertama ada menimbulkan hujan es dan api bercampur darah. Terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Apa arti bagian ini, Pak Pendeta? Iya, baik. Sahabat YKB TV, di bagian awal tadi dikisahkan apa sih makna sangkakala sebagai tanda kehadiran Allah dalam sejarah manusia. Tapi sangkakala juga dalam tradisi Perjanjian Lama juga merupakan pertanda ada bahaya yang akan datang, begitu ya. Nah, dalam Wahyu pasal 8 ini kedua fungsi dari sangkakala itu berjalan sekaligus. Pertama adalah mempersiapkan manusia bahwa ada bahaya yang akan datang, begitu, agar manusia segera bangun, jangan terlena dengan kondisi mereka, dengan status quo yang ada pada mereka, dan juga sekaligus penanda bahwa Allah segera hadir untuk menyatakan tindakan-tindakannya, begitu ya. Nah, sangkakala pertama betul sekali dikatakan menimbulkan hujan es, api bercampur darah, lalu sepertiga bumi terbakar, sepertiga pohon-pohon dan rumput-rumputan juga ikut hangus terbakar. Nah, apa artinya? Bahwa bumi, bahwa pohon-pohon bukankah penopang kehidupan manusia? Nah, ketika penghakiman Allah berlangsung, ketika sangkakala pertama itu menghadirkan penghakiman Allah yang pertama, maka sumber-sumber penunjang kehidupan rusak. Ekosistem kita juga rusak oleh karena hukuman Tuhan ini. Tapi menarik adalah hanya sepertiga. Nah, kembali ini pun menjadi sebuah simbol, begitu ya. Kenapa hanya sepertiga? Apakah Allah tidak punya kuasa untuk menghanguskan seluruhnya saja, gitu? Apakah tenaga Allah sudah habis sehingga hanya sepertiga yang terdampak? Bukan itu pengertian. Tapi yang mau dikatakan adalah bahwa penghakiman Allah yang berwujud penghukuman ternyata bersifat terbatas. Sehingga Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang lain untuk sungguh-sungguh bertobat. Sepertiga penghakiman Allah saja sudah dahsyat dampaknya. Apalagi kalau Allah bumi hanguskan seluruhnya, begitu. Tapi kan firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia tidak mau membinasakan semua. Ya, hanya sepertiga saja yang dihukum, di bumi hanguskan supaya yang lain yang menyaksikan itu bisa bertobat, begitu ya. Iya, karena yang paling penting buat Allah adalah pada ruang kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Itu tujuan Allah, bukan untuk melampiaskan sakit hati, kemarahan begitu saja kepada manusia, kepada dunia ini. Kita akan lanjutkan ulikan di teks-teks berikutnya. Kita akan lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur
mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddy time. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Kita mengulik teks Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13 dengan judul Penghakiman Allah, Pertobatan Manusia. Kita lanjutkan di segmen ketiga ini, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya Pak Pendeta. Di penghujung segmen yang kedua, Pak Pendeta Adi menjelaskan bahwa yang mengalami malapetaka akibat bunyi sangkakala pertama itu adalah sepertiga bumi. Itu berarti tidak semuanya dihukum oleh Allah. Lalu mengapa ada sangkakala kedua, ada sangkakala ketiga, ada sangkakala keempat? Apa arti setiap sangkakala itu? Iya, jadi kembali pada penjelasan di bagian sebelumnya, angka 7 itu kan mau menyatakan kesempurnaan, mau menyatakan kelengkapan keutuhan dari sesuatu, dalam hal ini dari pekerjaan Tuhan berupa penghakimannya, begitu ya. Maka memang penghakiman Allah itu perlu dinyatakan secara lengkap sehingga ada sangkakala kedua, sangkakala ketiga hingga sangkakala yang ketujuh. Walaupun yang terdampak dari penghakiman Allah ini hanya sepertiga bumi, sepertiga manusia atau sepertiga kehidupan saja, begitu ya. Supaya dikatakan tadi ada kesempatan bagi manusia yang lain yang terdampak, yang melihat, yang menyaksikan penghakiman Allah untuk bisa segera bertobat. Nah, sangkakala kedua dikisahkan tentang gunung besar yang terbakar lalu jatuh ke laut, begitu ya. Nah, apa arti malapetaka atau penghakiman yang kedua ini? Laut dalam kehidupan masyarakat di zaman kitab Wahyu ini ditulis mau menggambarkan sebuah perdagangan atau sebuah kesempatan manusia itu membangun kehidupan ekonomi, karena perdagangan menjadi bagian yang sudah dikenal dan sangat strategis untuk mengembangkan ekonomi sebuah daerah, bahkan juga untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain sehingga masyarakat bisa maju, begitu ya. Nah, ketika laut tergoncang, ada gunung yang terbakar jatuh ke laut, maka penghakiman Allah itu juga menimbulkan kehancuran ekonomi, menghancurkan perdagangan yang sudah manusia bangun, begitu ya.
Sehingga di situ kita bisa belajar betapa kepercayaan diri manusia atau kebanggaan manusia bisa menguasai lautan itu ditenggelamkan oleh Allah, begitu ya. Nah, lalu sangkakala yang ketiga dikisahkan tentang bintang besar ya, yang menyala-nyala seperti obor, lalu menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air, sehingga air menjadi pahit. Ya. Air sungai sendiri tentu dipakai untuk kehidupan pertanian, untuk kehidupan sehari-hari manusia, begitu. Dan itu menjadi pahit. Apa yang mau dikatakan dari gambaran ini? Bahwa dosa-dosa manusia itu pada gilirannya akan menimbulkan kepahitan, akan menimbulkan kesengsaraan, dan manusia tidak bisa lari dari konsekuensi dosa. Ketika mereka berbuat dosa, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, dan itu berupa kepahitan, berupa kesengsaraan, karena Allah tidak membiarkan dosa meluas merajalela, begitu ya. Nah, sangkakala keempat bicara soal bagaimana matahari, bulan, bintang-bintang menjadi gelap, dan dikatakan juga demikian juga di malam hari. Dalam kitab Kejadian, saat peristiwa penciptaan itu diuraikan, matahari, bulan, dan bintang itu kan menjadi benda-benda penerang di angkasa yang memberikan arah, memberikan petunjuk kepada manusia untuk bagaimana manusia dapat melangkah, dapat bepergian, dan sebagainya. Nah, ketika benda-benda penerang itu dikatakan ikut mengalami kehancuran, walaupun dikatakan hanya sepertiga saja, maka ini menggambarkan kekacauan, bagaimana manusia di tengah-tengah penghakiman Allah itu kehilangan arah, dan juga ada penderitaan yang sangat besar yang dialami, begitu ya. Nah, ini sebuah penderitaan yang dahsyat. Tetapi yang menarik, baru sangkakala keempat nih, penderitaan itu belum mencapai puncaknya, gitu. Karena kan puncaknya ya pada sangkakala ketujuh. Nah, kalau kita melihat sampai dengan sangkakala keempat saja, bumi, laut, sungai, dan langit ya, benda-benda penerang kan adanya di langit, ternyata semuanya kena ya. Apa yang menjadi penopang kehidupan manusia, baik itu bumi, laut, sungai, bahkan langit, semuanya kena oleh penghakiman Allah. Nah, bersyukurnya hanya sepertiga saja yang kena, yang enggak seluruhnya. Karena kalau seluruhnya betul-betul ya, kiamat itu menjadi bagian yang teralami ya. Nah, dalam Perjanjian Lama, peristiwa-peristiwa alam yang muncul sebagai sebuah penghakiman Allah juga sudah dikenal. Ya, misalkan saja dalam di zaman Nuh, ketika air bah terjadi, itu kan sebuah peristiwa alam yang Tuhan pakai untuk menghadirkan penghakiman. Atau di Sodom dan Gomora ya, ketika api membumi hanguskan, itu juga sebuah elemen alam yang Tuhan pakai. Lalu ketika tulah di Mesir, ada hujan es, ada air menjadi darah, nyamuk datang, penyakit sampah, dan sebagainya. Itu kan unsur-unsur alam yang Tuhan pakai untuk menyatakan penghakimannya. Dan bagi orang-orang jahat, peristiwa penghakiman Allah ini adalah sebuah penghukuman. Tetapi bagi orang-orang percaya dan orang-orang setia kepada Tuhan, peristiwa penghakiman Allah ini bisa juga dimaknai sebagai sebuah sarana pembebasan Allah dari kekuatan cengkeraman si jahat, begitu ya. Dan orang-orang yang benar, orang kudus, dilepaskan dari katakanlah ancaman atau dari perlakuan tidak adil karena kekuatan jahat yang merajalela di periode sebelumnya, begitu ya. Nah, di bagian kemudian Pak Pendeta, kita yang tidak mengalami situasi ini saja, kalau kita membaca dan mendengar begitu ya, kita bisa membayangkan kengerian itu luar biasa. Apalagi jika peristiwa itu sungguh terjadi nih pada saat ini, katakanlah begitu ya, dalam kehidupan manusia itu, bisa bayangkan betapa gentarnya kita semua melihat kuasa Allah itu. Iya. Kita akan lanjutkan di ayat 13 Pak Pendeta. Ketika muncul burung nazar yang berkata dengan suara nyaring, celaka apa maknanya ini? Iya. Jadi sahabat YKB TV, dalam Alkitab itu kan ada dua gambaran burung. Pertama adalah burung Raja Wali, burung elang begitu ya. Bagaimana burung Raja Wali itu menggambarkan
sosok yang kuat, yang perkasa, dan bagaimana kita juga bisa berlindung di balik kepakan sayap Raja Wali, sebagaimana kita berlindung di balik kekuatan Allah. Nah, burung Raja Wali ini secara naturnya dia memangsa binatang-binatang yang hidup di darat atau di laut. Tapi burung Nasar, sekalipun sama-sama merupakan burung pemangsa, sama seperti burung Raja Wali, punya natur yang berbeda. Burung Nasar jelas dia adalah burung pemakan bangkai. Jadi kalau burung Raja Wali kan memakan makhluk hidup, tapi kalau burung Nasar itu sengaja dia mencari di mana ada aroma darah di sana, ada bangkai-bangkai. Maka burung Nasar lah yang hadir, yang turun untuk memakan bangkai-bangkai yang ada di permukaan, begitu ya. Nah, bayangkan ketika burung Nasar itu muncul, maka manusia sudah menyadari bahwa ada darah di sana. Ada korban, ada bangkai-bangkai yang bergelimangan di sana sini. Dan burung Nasar yang memang secara natur dikatakan tadi menyasar ya bangkai-bangkai yang bertebaran, ternyata terbang dengan suara nyaring yang menimbulkan kengerian tambahan bagi kita yang menyaksikannya, begitu ya. Dikatakan celakalah mereka yang diam di atas bumi. Masih ada 3 sangkakala lagi. Jadi burung Nasar pemakan bangkai ini mau mengatakan kepada manusia bahwa malapetaka, kesukaran, penderitaan ini belum seluruhnya loh, belum selesai loh. Masih ada kesambungannya ya, masih ada kelanjutannya begitu. Dan kelanjutannya tentu akan jauh lebih besar. Karena itu si burung Nasar ini mengatakan celaka gitu ya. Jadi ini juga termasuk peringatan begitu peringatan, ya, betul. burung Nasar ini. Nah, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab di segmen ketiga ini, Pak Pendeta. Iya. Dari semua bahasa-bahasa simbol yang sudah disingkapkan, yang dibukakan kepada kita, apa poin-poin yang sangat penting yang ingin Pak Pendeta Adi boleh tekankan untuk juga diperhatikan bagi kita yang menjalani hidup saat ini? Baik. Ya, sahabat IKB TV, yang pertama adalah kita belajar ketika Allah menyatakan penghakimannya lewat meterai ke-7 yang dibuka, yang ternyata mengawali rangkaian malapetaka begitu ya. Setiap kali sangkakala ditiup, kita belajar bahwa Allah itu tidak berdiam diri. Mungkin saja dalam kehidupan kita saat ini kita melihat ada banyak ketidakadilan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, ada banyak pejabat-pejabat yang katakanlah menyalahgunakan jabatannya hanya untuk keluarga, hanya untuk partai politik ataupun juga teman-teman dekatnya, sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyat begitu ya. Ada banyak kejahatan di sekitar kita. Kitab Wahyu mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak berdiam diri. Ada waktunya Allah bertindak untuk menyatakan penghakimannya. Dan ketika penghakiman Allah itu berlangsung, maka tidak ada ampun. Yang berbuat jahat tentu akan dihukum. Ya, walaupun dikatakan tadi tidak semuanya dibinasakan, supaya ada orang-orang yang masih punya kesempatan untuk bertobat. Yaitu yang pertama. Nah, yang kedua, yang sejalan dengan itu adalah karena Allah tidak menutup mata, karena Allah juga sanggup bertindak dalam sejarah untuk menyatakan penghakimannya, maka penting sekali bagi orang-orang percaya untuk sungguh hidup dalam kekudusan. Bagaimana orang-orang beriman dipanggil untuk membenci dosa, berjuang melawan dosa, dan juga berdoa supaya Tuhan menguatkan diri mereka, begitu ya. Bahkan dikatakan tadi ada malaikat loh tak bernama, malaikat perdamaian itu yang bersedia membawa doa-doa kita sebagai kurban, sebagai persembahan yang disampaikan kepada Allah. Maka inilah panggilan kita, agar kita berjuang melawan dosa, tapi juga sekaligus kita bersedia untuk tekun berdoa. Nah, yang ketiga, ketika sangkakala pertama hingga keempat itu dibunyikan dan ada unsur-unsur alam yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan penghukumannya, maka kita sadar betul ternyata alam atau lingkungan itu punya dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Ketika sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohon terbakar, maka yang terdampak adalah kehidupan manusia. Ketika laut yang dipakai untuk melaksanakan perdagangan juga tertimpa gunung besar yang berapi,
perdagangan hancur. Nah, bukankah ini menjadi peringatan yang kuat bagi kita agar manusia sungguh perlu menjaga agar lingkungan hidup, agar alam semesta itu betul-betul dijaga dengan sekuat tenaga, agar dapat tetap memberikan daya dukung yang positif buat kehidupan kita di masa kini, tapi juga bagi kehidupan generasi-generasi yang akan muncul kemudian. Mereka pun juga sama-sama punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan yang baik, udara yang bersih, sinar matahari yang cerah, dan seterusnya. Ya, ada panggilan untuk peduli kepada lingkungan di dalamnya. Nah, yang keempat, ketika kegelapan, ya ketika sangkakala keempat, malapetaka keempat itu hadir, benda-benda penerang terdampak begitu, ada kegelapan yang menyelimuti bumi. Sebuah simbol juga bagaimana orang-orang beriman atau orang kudus perlu menyalakan lilin pengharapan, menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan ketika malapetaka Tuhan hadirkan dan orang-orang kemudian takut akan situasi itu. Nah, inilah peran bagi orang-orang beriman untuk ayo kita perlu bertobat. Ini penghakiman dari Tuhan. Tuhan menghakimi karena ada dosa yang terjadi. Ayo kita bertobat. Nah, inilah panggilan bagi orang-orang beriman untuk menjadi terang di tengah kegelapan, memberikan arah kembali kepada mereka yang mungkin sedang dalam ketakutan, supaya semakin banyak orang yang menyadari siapa dirinya adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan, dan kemudian hidup mereka adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hidup dalam dosa. Nah, yang terakhir dari sosok burung Nasar yang muncul di akhir rangkaian malapetaka keempat, yang mengatakan celaka, celaka, dan celakalah, maka bukankah ini menjadi sebuah peringatan bagi orang beriman bahwa hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan iman, penuh dengan peperangan rohani. Dan bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang beriman perlu punya daya tahan, perlu punya daya juang untuk menghadapi peperangan yang tidak mudah ini. Karena peperangan kita menurut Alkitab bagian Perjanjian Baru, surah Efesus, peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh di udara gitu. Ada pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan kita, dan orang Kristen atau orang beriman harus waspada, harus bersiap menghadapi tantangan peperangan rohani yang muncul. Baik Pak Pendeta. Ketika kita membaca ini, bagi orang-orang beriman, mestinya kita membacanya bukan sebagai hal yang mengerikan sebetulnya ya, tetapi sebagai bentuk harapan betulnya. Iya, betul. Sebagai bentuk harapan, kita membacanya dalam bentuk harapan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam begitu. Betul. Ketika menyaksikan ada begitu banyak kejahatan terjadi, dan Allah juga tidak pernah membiarkan begitu saja ketika Ia menyaksikan ada anak-anak Tuhan yang memang demikian setia, berjuang sungguh-sungguh dalam imannya, sehingga bagi kita yang tetap setia untuk melakukan karya panggilan, kebaikan, kebenaran, juga tidak perlu juga berputus asa begitu. Seolah-olah bahwa yang kita kerjakan itu tidak ada gunanya, yang kita kerjakan itu sepertinya sia-sia begitu ya. Betul. Allah sungguh-sungguh melihat, Allah sungguh-sungguh memperhitungkan begitu ya apa yang kita kerjakan. Allah sungguh-sungguh juga mendengar setiap seruan, upaya, doa kita ketika kita upayakan itu, kita persembahkan itu sebagai kurban juga kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Talensiadi untuk ulikan Wahyu 8 ayat 1 sampai 13 ini, yang walaupun banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik yang harus disingkapkan, namun dengan ringkas dan padat bisa menolong kita. Sahabat Ngulik Alkitab, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk ulasan, untuk ulikan Alkitab Wahyu pasal 8 yang boleh kami dengarkan, cermati bersama-sama. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami rasa tidak adil, penuh dengan macam-macam kejahatan, dan membuat kami bingung bahkan goyah dalam iman, kami belajar bahwa Tuhan tidak tinggal diam.
Engkau adalah pribadi yang melihat, yang mengawasi, bahkan yang bertindak pada waktu Tuhan. Sehingga kami punya pengharapan bahwa apa yang kami kerjakan, kebaikan, kebenaran tidaklah sia-sia. Sebab Tuhan memperhitungkan semuanya itu sebagai sebuah panggilan iman bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Berkatilah para sahabat YKB TV yang dengan tekun, dengan setia belajar akan firman Tuhan. Perlengkapilah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka pun juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian mereka. Berkatilah juga YKB TV dalam karya-karyanya, agar boleh menjadi mercusuar Injil, di mana banyak orang mendengar tentang Tuhan, dan juga merasakan kebaikan Tuhan disentuh, diubahkan, menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Amin.